negara dengan sumber daya alam yang melimpah, wilayah yang luas, serta memiliki berbagai macam ragam dan budaya. Tidak lupa dengan keindahan, flora dan fauna lainnya. Namun, dengan jumlah penduduk yang banyak, Indonesia tidak luput dari banyaknya masalah. Salah satunya ialah kepedulian masyarakat terhadap lingkungan sangatlah kecil. Hai semua, apa kabar? Perkenalkan, nama saya Safira, NIM A2419084 dari kelas C. Mari kita belajar bersama. Tahukah kamu apa itu lingkungan? Tentu teman-teman sekalian sudah memahami bahwa lingkungan sebenarnya adalah segala sesuatu yang berada di sekitar kita. Lingkungan terdiri dari komponen abiotik dan biotik, di mana komponen abiotik adalah segala sesuatu yang tidak bernyawa seperti tanah, udara, air, iklim, kelembaban, cahaya, dan juga bunyi. Sedangkan komponen biotik merupakan segala sesuatu yang bernyawa seperti tumbuhan, hewan, manusia, dan mikroorganisme seperti virus dan bakteri. Jadi, begitu teman-teman. Sekarang, apa kalian tahu salah satu masalah terbesar terhadap lingkungan saat ini? Ya, sampah. Sampah adalah semua material sisa yang telah dibuang, baik dari kegiatan rumah tangga, perdagangan, industri, dan lain-lain. Berdasarkan jenisnya, sampah terbagi menjadi 3, yaitu sampah organik, sampah anorganik, dan sampah B3. Sampah organik adalah sampah yang mudah terurai secara alami. Berikut adalah contoh sampah organik dan para pengurai. Sampah anorganik adalah sampah yang sulit terurai secara alami. Berikut adalah contoh sampah anorganik. Para pengurai tidak dapat mengurai sampah anorganik. Sampah B3 adalah sampah yang terdiri dari bahan beracun dan berbahaya. Ini adalah contoh dari sampah B3. Sampah B3 memiliki beberapa karakteristik seperti mudah meledak, mudah terbakar, bersifat infeksius, dan beracun. Apa kalian tahu bahaya sampah terhadap manusia dan lingkungan? Tumpukan sampah yang tidak diolah dan dibiarkan begitu saja akan menimbulkan bau yang tidak sedap dan juga menjadi tempat tinggal mikroba penyebab penyakit. Mikroba tersebut dapat berpindah-pindah karena dibawa oleh lalat atau serangga lainnya. Jika hinggap di makanan kita, bisa bikin kita gampang sakit. Seperti temanku ini, dia sering terkena diare. Temanku yang lain sering terkena gatal-gatal karena air yang kotor. Yang lebih parah lagi, temanku yang satu ini, kata dokter, dia terkena virus hepatitis A karena lingkungan yang kotor. Selain itu, membuang sampah sembarangan dapat mencemari lingkungan. Airnya pun sering meluap saat hujan, sehingga dapat menyebabkan banjir. Bencana banjir memiliki dampak negatif terhadap lingkungan. Banjir dapat merusak sarana dan prasarana, karena terjangan banjir dapat merusak berbagai fasilitas umum, kendaraan, rumah, sampai merobohkan jembatan. Banjir yang meluap hingga ke jalan raya dapat menimbulkan lumpuhnya transportasi. Sekarang kalian tahu kan pentingnya menjaga dan peduli terhadap lingkungan. Tapi semua ini tak harus selalu terjadi, karena kita bisa mengubahnya dari awal. Pertama, ubahlah pola pikir. Mulailah berpikir untuk tidak membuang sampah sembarangan, karena sampah kita adalah tanggung jawab kita. Kedua, biasakan untuk memilah sampah berdasarkan jenisnya terlebih dahulu, karena apabila sudah tercampur akan sulit untuk dipisahkan. Yang ketiga, biasakan diri untuk gaya hidup 3R, yaitu reduce,
reuse, dan recycle. Reduce adalah usaha mengurangi sampah di kehidupan sehari-hari. Contohnya mengurangi penggunaan tisu dan menggantinya dengan membawa sapu tangan. Lalu, membeli kemasan isi ulang sabun atau sampo daripada membeli botol terus-menerus tiap kali habis. Reuse adalah menggunakan sampah atau barang yang masih bisa digunakan kembali. Contohnya seperti menggunakan kaleng bekas Astor menjadi tempat pensil, atau menggunakan botol plastik bekas untuk pot tanaman. Dan recycle adalah mendaur ulang sampah atau benda yang tidak dipakai lagi menjadi lebih bermanfaat, seperti mengubah sampah organik menjadi pupuk kompos sebagai media tanam. Lalu, mengubah sisa bungkus kopi menjadi kerajinan tangan atau menjadikan oli bekas sebagai pelumas gir kendaraan. Dan oli bekas juga sering digunakan atau dimanfaatkan sebagai campuran aspal. Dengan begitu, kita dapat membantu menyelamatkan lingkungan Indonesia dan membuat bumi kita lebih baik. Karena sebuah harapan yang besar berawal dari sebuah pelajaran sederhana dan aksi yang nyata. Kalau bukan kita yang peduli dan menjaga lingkungan kita saat ini, siapa lagi? Mulailah dari diri sendiri. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye semua.